Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang toksologi dalam bahan pangan. Perkenalkan, nama saya Anji Septiani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian toksologi, macam-macam bahan dalam pangan, cara menghindari bahaya dalam pangan, tanda-tanda kerusakan pangan, contoh tanda-tanda kerusakan bahan pangan, bahan tambahan makanan, dan jenis-jenis pemanis sintesis. Selanjutnya, pengertian toksologi. Toksologi bahan pangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaruh buruk makanan bagi manusia. Makanan dapat dipandang sebagai campuran berbagai senyawa kimia. Campuran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu nutrisi, toksinan alami, kontaminan, dan bahan aditif. Selanjutnya, macam-macam bahaya dalam pangan. Macam-macam bahaya dalam pangan dibagi menjadi 3. Kerusakan biologis, kerusakan kimia, dan kerusakan fisik. Kerusakan biologis, yang dimaksud dengan kerusakan biologis yaitu kerusakan yang disebabkan karena kerusakan fisiologi, silangan dan binatang pengerat. Kerusakan fisiologis meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam bahan itu sendiri. Yang kedua, kerusakan kimia. Kerusakan kimia dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya coating atau enamel, yaitu terjadinya noda hitam PES pada makanan kaleng karena terjadinya reaksi lapisan dalam kaleng dengan HS yang diproduksi oleh makanan tersebut. Yang ketiga, kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini disebabkan karena pelaksanaan perlakuan fisik, misalnya terjadinya case hardening karena penyimpangan dalam gudang basah menyebabkan bahan seperti tepung kering dapat menyerap air sehingga terjadi pengerasan atau membatu. Selanjutnya, cara menghindari bahaya dalam pangan. Yang pertama, mengkonsumsi semua makanan yang mengandung karbohidrat, protein, hingga buah-buahan. Yang kedua, warnai makanan dengan yang alami. Kita boleh bersenang-senang dengan menikmati makanan yang berwarna-warni. Namun, sebaiknya kita gunakan dengan pewarna alami. Jika ingin mengkonsumsi kue berwarna pink, maka warnailah dengan stroberi. Yang selanjutnya, baca label pengemasan makanan. Baca label pengemasan makanan adalah cara menghindari. Rajin membaca label kemasan makanan yang akan kita konsumsi. Cari daging yang pada labelnya tertulis RBGH atau RBST free. Namun sebisanya mungkin kita pilih makanan organik agar lebih aman. Hindari tuna. Mengapa kita hindari tuna? Karena di dalam tuna terdapat kandungan bahan merkuri banyak ditemukan pada ikan tuna. Untuk itu carilah ikan yang lainnya. Selanjutnya, minum air bersih. Pastikan air yang kita minum adalah berkualitas air yang kita minum bersih. Minta laporan dari perusahaan pemasok air apakah air yang kita minum itu bersih atau tidak. Selanjutnya, ganti dengan gandum. Bahan kimia arsenik sering ditemukan pada beras. Untuk menghindarinya, ada baiknya kita mengkonsumsi beras dan gandum secara bergantian. Jika ingin mengkonsumsi makan nasi, pilihlah beras coklat. Selanjutnya, melapor. Jika Anda menemukan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, maka laporkan kepada pihak berwenang agar makanan tersebut tidak beredar secara luas. Tanda-tanda kerusakan dalam pangan. Secara umum, kerusakan bahan pangan adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan fisik bahan pangan seperti perubahan sifat organoleptiknya yang meliputi warna, bau, tekstur, dan bentuk. Selanjutnya, perubahan kimiawi, yaitu perubahan yang terjadi pada komponen penyusun bahan pangan tersebut seperti kadar air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Ciri-ciri kerusakan bahan pangan. Yang pertama, pememar, pelunak, pembusuk. Pememar atau pembusuk terjadi pada buah-buahan yang rusak. Pada hasil pertanian yang bertekstur keras, kerusakan dapat
dapat berupa kelunakan pada pada saat kondisi segar. Lendiran. Timbulnya lendir atau cairan kental terdapat pada ikan daging yang mengalami kerusakan sayur asin dan makanan sehari-hari. Yang ketiga, perubahan bau, rasa, dan warna. Perubahan bahan makanan rusak seringkali terjadi perubahan bau seperti bau busuk pada daging. Pada ikan, warna insang menjadi pucat. Pada minyak goreng dan mentega yang rusak akan tercium bau tengik sebagai hasil oksidasi dan dehidrasi dari asam lemak. Selanjutnya, penggumpalan. Kerusakan berupa penggumpalan dapat terjadi pada produk seperti tepung terigu atau tepung beras yang disimpan pada tempat berkelembapan tinggi, penyebab kerusakan bahan pangan. Contoh tanda-tanda bahan panganan. Yang pertama, tanda kerusakan pada buah dan sayur. Permukaan kulit buah atau sayur memar, tekstur lembek, berair dan berlendir. Kulit berkeriput dan kering, layu, muncul bercak-bercak berwarna putih, bau asam dan menyengat. Yang kedua, tanda kerusakan pada susu segar. Terjadi perubahan warna pada susu, terdapat penggumpalan-gumpalan dan bau asam menyengat. Yang ketiga, tanda kerusakan pada daging. Terjadi perubahan warna pada daging. Yang keempat, tanda kerusakan pada ikan dan hasil laut. Terjadi penurunan pH, muncul bau tajam menyengat, perubahan tekstur dan kekunyalan, keluarnya lendir. Yang kelima, tanda kerusakan pada kacang-kacangan dan seleria. Warna menjadi pucat, keluar bubuk dan bijinya penuh lubang akibat aktivitas serangga. Yang keenam, tanda kerusakan pada lemak dan minyak. Munculnya bau tengik, terjadi perubahan warna. Yang ketujuh, tanda kerusakan pada makanan kaleng. Jika kaleng mengembung, telah melewati batas masa kadaluarsa. Jika terjadi penyimpanan organoleptik seperti adanya perubahan tekstur, rasa, bau, dan bentuk seperti yang seharusnya. Selanjutnya, pengertian bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan adalah senyawa atau campuran berbagai senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan, dan bukan merupakan bahan utama penggunaan bahan aditif. Makanan dimaksud untuk pengawetan, membentuk tekstur dan cita rasa, penambahan nilai gizi, warna, dan lain sebagainya. Banyaknya variasi produk semakin meningkatkan penggunaan zat aditif. Sayangnya, penggunaan zat aditif pada makanan belum tentu aman. Jenis-jenis pemanis buatan. Jenis-jenis pemanis buatan dibagi menjadi 5, yaitu sakarin, siklamat, aspartam, acesulfamida, alita. Yang pertama, sakarin adalah pemanis tanpa kalori yang 300 kali lebih manis daripada gula. Bahan ini telah digunakan sebagai pemanis tanpa kalori pada makanan dan minuman selama lebih dari 100 tahun. Yang kedua, siklamat adalah pemanis buatan yang cukup murah, memiliki rasa manis 30-50 kali gula pasir dan jarang meninggalkan aftertaste pahit seperti halnya sakarin dan keasulanut, atau akan dibahas di bagian 5. Siklamat sering digunakan dalam kombinasi dengan pemanis buatan lainnya, terutama sakarin. Yang ketiga, aspartam merupakan pemanis sintesis non-karbohidrat atau merupakan bentuk metil ester dan diperoleh 2 asam amino, yaitu asam amino asam asparat dan asam amino esensial fenilalanina. Aspartam dijual dengan nama dagang komersial seperti Equal, Nutralwet, dan Candel, dan telah digunakan di hampir produk makanan dan minuman di seluruh dunia. Yang selanjutnya, kalium asesulfat adalah pemanis buatan bebas kalori, juga dikenal sebagai
asesulfam K. Selanjutnya sukrosa adalah pemanis buatan non-kalori. Di Uni Eropa, pemanis buatan ini berkalori E955. Tingkat kemanisan sukrosa diperkirakan 320 hingga 1000 kali sukrosa atau gula dapur. Kesimpulannya yaitu, toksologi bahan panganan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaruh buruk makanan bagi manusia. Makanan dapat dipandang sebagai campuran berbagai senyawa kimia. Campuran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu nutrisi, toksi alami, kontaminan, dan bahan aditif. Di dalam makanan terdapat campuran senyawa kimia. Campuran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Jalur utama bahan toksik untuk dapat masuk ke dalam tubuh manusia adalah melalui saluran pencernaan atau gastrointestinal, atau menelan atau ingersi paru-paru, kulit, dan jalur renal lainnya. Baiklah, itu saja presentasi hasil diskusi saya mengenai toksologi dalam bahan panganan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.